Baik pendengar Kardopa, selamat siang. Seperti yang sudah kita informasikan, hari ini kita ketemu lagi tentunya di program spesial kita untuk spesial talk show Duduk Bareng Parlemen di hari ini Hari ini tanggal 21 Maret 2023 sampai jam 3 sore nanti kita akan bersama nih tentunya di program Duduk Bareng Parlemen. Hari ini kita punya topik tentang tindak lanjut hasil reses anggota DPRD Sumatera Utara. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang reses nih ya pendengar Kardopa, tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu, jangan lupa untuk bisa saksikan live Facebook kita di Kardopa 994 FM untuk Facebook kita, atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Dan balik lagi kita ngomongin tentang reses nih. Jadi kalau reses ini kan bagi anggota DPRD Sumut yang melakukan reses ini dilakukan semaksimal mungkin ya untuk bisa bertemu dengan masyarakat secara langsung di daerah pilihannya ya, untuk menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan di saat reses ini. Dan ini sudah selesai dari tanggal 2 sampai 12 Maret 2023. Anggota DPRD Sumatera Utara telah selesai melakukan reses untuk mengunjungi dapil atau daerah pemilihannya. Dan bagaimana realisasinya nanti ini akan ditindaklanjutin seperti apa? Hari ini mau kita bahas bersama ada Bapak Insinyur Haji Yahdi Khoir Harahap MBA, anggota DPRD Sumatera Utara, yang juga sebagai penasihat praksi PAN. Kita langsung aja, selamat sore Pak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya Pak ya? Oke, kita berharap semua sehat ya. Insya Allah. Reses kemarin gimana Pak? Ya, lancar. Lancar ya. Terlaksana. Sebelumnya Bapak daerah pilihan mana nih Pak? Dapil mana? Saya Dapil Sumut 5, Asahan Batubara Tanjung Balai. Tanjung Balai, Ya. Oke. Jadi kalau sedikit pandangan mungkin komentar Bapak tentang reses yang baru saja dilakukan, ini berakhir tanggal 12 Maret kemarin ya Pak ya? Ya, betul. Itu gimana ini Pak? Alhamdulillah saya mulai melaksanakan reses itu dari tanggal 2 ya. Hari pertama udah kita laksanakan sampai dengan hari terakhir tanggal 11 ya. Karena tanggal 12 itu udah hari kembali. Jadi insya Allah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan ya ditanggapi oleh masyarakat dengan penuh antusias. Ya, tingkat kehadirannya tinggi. Juga respon terhadap kami ya, masukan-masukan, pertanyaan, permasalahan itu disampaikan ya secara antusias oleh masyarakat yang ada di dapil kami. Oke, itu masalah paling banyak apa itu Pak yang disampaikan masyarakat waktu reses kemarin? Iya, yang paling banyak itu biasanya ya kalau saya amati dari reses ke reses ya, itu yang paling banyak adalah bidang infrastruktur ya, jalan, ya, jembatan, sarana prasarana infrastruktur lainnya. Karena pada umumnya kan memang infrastruktur kita kondisinya kan kurang memadai ya. Baik itu infrastruktur pusat ya, jalan nasional, kemudian juga infrastruktur provinsi, jalan-jalan provinsi, dan juga infrastruktur kabupaten kota, jalan-jalan kabupaten kota ya. Jadi memang itu kondisinya kan banyak yang rusak berat dan rusak sedang. Jadi itu yang menjadi keluhan utama masyarakat. Ini kan juga dari tahun ke tahun kayaknya masih keluhan seperti masalah jalan itu ya, yang Pak? utama ya. Yang kedua itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur pertanian kita. Pertanian. Ya, daerah-daerah irigasi kita. Ya, baik itu daerah irigasi yang merupakan tanggung jawab pusat yang di atas 3.000 hektar maupun tanggung jawab provinsi yang 1.000 sampai 3.000 hektar dan yang tanggung jawab kabupaten di bawah 1.000 hektar. Jadi kewenangan kita adalah yang 1.000 sampai 3.000 hektar ya. Nah, itu kebetulan di dapil saya banyak itu daerah-daerah irigasi yang merupakan kewenangan provinsi. Dan pada umumnya ya bermasalah untuk sedimentasi di saluran primer, sekunder maupun pembuangan. Nah, ini yang mungkin ya kurang mendapatkan perhatian ya dalam hal perawatannya, maka kita fokus untuk itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah di bidang sosial kemasyarakatan ya.
Oke. pembangunan rumah-rumah ibadah, Hmm. ya sekolah-sekolah swasta. Umumnya sekolah swasta itu tidak tersentuh Oh, oleh oke. pemerintah ya, apalagi yang berbasis Karena swasta keagamaan. kali ya, Pak? Ya, jadi itu memang perlu mendapat perhatian. Itulah makanya dana bansos, bantuan sosial dan, ya dana hibah sekarang namanya ya, Mhm. itu menjadi prioritas kita juga. Kemudian yang keempat, ya bidang, lainnya ya, yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kemudian juga koperasi UMKM, ini banyak menjadi, keluhan dan ini banyak menjadi usulan-usulan ya kepada kami. Oke, banyak masukan-masukan Iya, ya, Pak, ya, dari masukan-masukannya. hasil reses Iya ini iya. ya. Tapi kalau ngomongin tentang dasar dilakukannya reses ini emang penting atau gimana, Pak? Memang harus kewajiban? Ya, sebenarnya bukan masalah penting tidak pentingnya, reses ini kewajiban, Kewajiban, karena oke. itu adalah, amanat undang-undang ya, Ada landasan hukumnya, Pak? Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 ya, Mhm. tentang, apa namanya, susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Di situ diatur tentang, tugas pokok dan fungsi daripada dewan ya. Dewan, oke. Tugas pokok dan fungsi dewan itu kan 3, pada umumnya kan 3 ya. Fungsi legislasi itu membuat peraturan-peraturan daerah, kemudian fungsi anggaran itu menyusun APBD, PAPBD, ya kemudian, fungsi pengawasan. Pengawasan ini kan luas sekali. Mhm. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, pelaksanaan APBD, kemudian pengawasan-pengawasan terhadap pembangunan, jalannya pemerintahan dan sebagainya. Itu kan, sangat luas cakupannya. Mhm. Jadi untuk menjawab tupoksi yang 3 ini ya, tentu harus ada sarananya. Oke, Sarananya yang pertama adalah makanya tugas kedewanan itu adalah, melakukan apa yang dinamakan masa-masa persidangan ya. oh, Masa-masa persidangan itu dibagi 2, masa-masa sidang dan masa reses. masa reses. Reses itu adalah istirahat dari masa-masa sidang Sidang, mhm. ya, sehingga ya reses itu kan pengertiannya istirahat, tapi bukan istirahat di rumah, piknik, Kerja, tamasya Pak, apa, ya? tapi Mhm. kerja. Ke Kerja daerah apa? pilihan ya? Kerja meninjau Mhm. ya konstituen di dapil, turun Dapil, ke dapil. Maka masa reses itu adalah, bekerja di luar gedung. yes. Kemudian, melakukan kunjungan ke konstituen, ke Mhm, dapil ya. mhm. Kemudian, dalam rangka menjalankan 3 fungsi dewan yang tadi, Oke, legislasi, anggaran, dan anggaran, pengawasan. Di pengawasan. situlah kami menyerap semua masukan-masukan dari masyarakat ya. Kemudian yang, selanjutnya, ya fungsi reses itu juga adalah untuk melihat sejauh mana signifikansi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah, oke. Sejauh mana ya jalannya pemerintahan itu di, dapil-dapil kami yang kami kunjungi. Kemudian sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat kita ya setelah 1 tahun anggaran diadakan pembangunan-pembangunan, itu gimana dampaknya, efeknya, signifikan apa tidak? Mhm. Ah, itu nanti evaluasi terhadap tepat sasaran apa tidak pembangunan itu. Bener. Ya, jangan yang dibutuhkan masyarakat A, yang Ya dibangun dikasih? B, Oke. yang Nggak diinginkan nyambung masyarakat berarti, Pak? itu, membersihkan tali air, Heeh, ya yang dikasih yang lain, yang ya lain. sehingga, tidak efektif, ya Oke, tidak tepat sasaran. mhm, mhm. Itulah salah satu tugas ya, fungsi daripada reses itu. Reses itu Iya, sendiri, oke. makanya sebenarnya ya kalau dirangkum ini semua ya, Mhm. tugas dewan itu sebenarnya cuma 3. 3 tadi? 3 aja Oke, tugas dewan. Pertama menyerap, menyerap, menyalurkan, pengawasan, yang kedua. yang Yang ketiga pengawas memperjuangkan. memperjuangkan, oke. Ya, ya tupoksi yang 3 tadi, Mhm, legislasi, anggaran, pengawasan, pengawasan. itu kan intinya 3 ini, Oh, oke, menyerap, menyalurkan, memperjuangkan. memperjuangkan. Apa yang diserap, apa yang disalurkan, apa yang diperjuangkan, itulah aspirasi masyarakat. Itulah Oke, masukan-masukan yang kami dapat dari konstituen, mhm, dari dapil. Itulah yang kami dapat dari kunjungan-kunjungan, melihat ke lapangan, mhm, ya. Karena reses ini tidak hanya ketemu konstituen, mmm, tapi juga melihat langsung ya, Pak? pembangunan, Oke, ya. APBD yang sedang berjalan, udah dikerjakan apa belum? mhm. Kalau kalau lagi dikerjakan gimana progresnya? Kalau Udah sudah sampai mana gitu ya, dikerjakan Pak? Kalau sudah dikerjakan bagaimana kualitasnya? Oke, Bagaimana pemanfaatannya?
Nah, jangan seperti terjadi, kami pernah ya terjadi ya seperti pembangunan bank sampah ya. Nah, bangunan bank sampah didirikan tapi fasilitasnya tidak dilengkapi Oh. ya. Nah, itu jadi temuan kami dan itu kami kritisi dengan keras. Ya, akhirnya apa? Bangunan bank sampah itu jadi bangunan yang tidak ada artinya. Ya, seperti bangunan tidak berpenghuni karena dibangun tapi fasilitasnya tidak Tidak dilengkapi dilengkapi. dan dibangun di tempat yang tidak sesuai. Tidak. Oke. Ya, jauh dari jangkauan masyarakat. Bagaimana bank sampah jauh dari jangkauan masyarakat? Nah, itulah salah satu contoh pembangunan yang tidak tepat sasaran. Benar. Ya, akhirnya dysfunction, dia tidak berfungsi. Nah, seperti itu Oke. kira-kira. Kemarin Bapak mengunjungi daerah dapil mana aja nih Pak yang Bapak datangi? Saya Reses. biasanya reses itu ketiga daerahnya Oh, saya didatangi kunjungi, semua. Asahan, Batubara, Tanjung Balai. Tetapi yang semalam ini Yang paling Asahan dan Batubara. Asahan dan Batubara. Ya, Oke. karena kemarin saya fokus konsentrasi menghadirkan jumlah orang yang lebih besar ya. Jadi ada 10 titik ya, ada 10 titik itu untuk Batubara hampir di setiap kecamatan ya. Oke. Nah, ya. Baik pendengar Kardoba, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya, bahasan kita kayaknya seru nih Oke, hasil seru. reses nih Pak. Ngomong-ngomong tentang hasil reses seru nih sama Pak Yadi. Jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune terus di 99,4 FM atau juga live Facebook kita di Kardopa 994 FM atau live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Kardoba Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Masih bersama Pak Yadi Koir Harahap MBA, ini anggota DPRD Sumut ya Pak, Ya. dan sekaligus penasihat praksi PAN ya Pak Ya, ya. siap. Oke, Pak kita balik lagi ngomongin tentang reses nih tadi. Udah banyak yang kita bahas, seru kayaknya ya Pak ya. Langsung kunjungi daerah pilihan kita ya Pak ya. Ya. Kita ngomong langsung ke masyarakat, Ya. ketemu langsung menampung semua aspirasi mereka. Nah terkait dana nih Pak. Ya. Nah gimana ini untuk masalah dana saat reses ini? Penggunaan dana ini dilakukan gimana nih Pak? Oh ya, memang reses itu kan Kan ada budget ya, Pak? ditampung oleh APBD ya. Mhm. Jadi itu yang ditampung di APBD itu ya meliputi anggaran untuk persiapan tempat. Ya, Oke. boleh aula, ruangan, boleh tenda, terata dan sebagainya, meja kursinya ya. Sofa-sofanya dan sebagainya ya. Kemudian juga sound systemnya Oke. ya. Kemudian juga makan Makanan minumnya yang ya, snacknya dan sebagainya ya. Nah, itu ditampung di dalam APBD ya. Oke, APBD berarti ya Pak ya? Ya, Mhm. APBD. Oke, untuk masalah dana ini. Ya. Berarti semua apa yang dikeluarkan waktu reses ini ada hitung-hitungannya lah Pak ya? Ya, itu dikelola oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD. Ya. Oke. Nah, setelah mengunjungi daerah pilihan dapil tadi masing-masing ya Pak. Ini kan udah menampung semua aspirasi Betul. masyarakat. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Selanjutnya prosesnya gimana nih Pak? Akan Ya. dibawa kemanakah ini Hmm. hasil reses tadi? Keluhan-keluhan masyarakat tadi? Jadi saya jelaskan dulu ya. Nanti muaranya reses itu kemana? Ya, Ya. benar. Reses ini kan nanti dirangkum menjadi pokir, pokok-pokok pikiran Pokok pikiran. anggota DPRD. Ya, kalau bahasa kerennya aspirasi, Aspirasi. itulah pokir. Oke. Dulu istilah aspirasi ini agak apa ya? Agak sempat Agak jauh mungkin dari tanggapan karena seolah-olah apa ya? Jadi itu pokir ya. Pokir itu Pokok pokok-pokok pikiran, pikiran. ya. Mhm. Itulah yang dirangkum dari hasil reses ya. Mhm. Apa nanti muaranya? Muaranya nanti itu adalah APBD ya. APBD. Kemudian peraturan-peraturan daerah, kemudian keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan lembaga legislatif yang juga nanti tentu melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Muara besarnya itu. Mhm. Tetapi di samping pokir yang berasal dari reses itu Mhm. ya, jadi ada dua sumber ya, sumber kebijakan pemerintah ini ada dua. Satu, hasil musrenbang, Musrembang. musyawarah rencana pembangunan, baik desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional Mhm. ya, musrenbang. Inilah
sumber pertama. Sumber kedua adalah pokir. Pokir ini diserap dari reses. Memang selain reses, kami juga menyerap pokir ini dari silaturahmi di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, baik formal maupun informal. Karena kan kita ketemu masyarakat ini kan nggak hanya reses saja. Ya, ada Macam yang ketemu saya. pribadi ya Pak, Iya, dana pribadi ada juga ya Pak. seperti saya, karena saya tinggalnya di Dapil, Heeh. hampir tiap hari ketemu masyarakat. Oh, oke. Nanti kita duduk-duduk di mana Ngopi-ngopi datang gitu. masyarakat menyampaikan keluhannya, itu nggak kita tampung. Nah, datang ke rumah menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluhan-keluhannya, pasti harus kita tampung. Nah, itulah sumbernya. Ya, jadi reses, silaturahmi, Silaturahmi. ya baik formal informal, Mhm. ya. Kemudian juga ketemu-ketemu komunikasi-komunikasi, Mhm. itulah sumbernya. Nah, jadi musrenbang dan pokir Pokir tadi. ini nanti dimasukkan atau diinput ke dalam aplikasi. Sekarang ada aplikasinya, namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD. Ya, SIPD, ya. Tapi sebelum diinput ke SIPD, ya, pokir kami ini diparipurnakan dulu, ya. Nanti ada namanya laporan hasil reses. Laporan hasil reses ini dibacakan di dalam sidang paripurna, ya, didengar langsung oleh Pak Gubernur dan perangkat-perangkat daerahnya, ya. Kemudian ini nanti dirangkum dan diserahkan langsung secara resmi ke Pak Gubernur. Inilah hasil reses kami, ya. Jadi nanti hasil reses inilah yang menjadi dasar penyusunan pokir, dan inilah yang nanti yang diinput ke SIPD. Siapa yang menginput ke SIPD ini? Ya, itu biasanya kami langsung sebagai anggota DPRD Oh, punya akses punya untuk masuk ke situ. akses masuk ke situ. Ya, ada namanya passwordnya, ada identifikasi numbernya, ya. Nah, kita diberikan itu, kita bisa menginput itu langsung sendiri, ya. Nah, setelah kita input di SIPD, ya, barulah nanti ini evaluasi dulu, diverifikasi lagi oleh Sekretariat DPRD, Oke. ya. Nah, baru ini nanti diserahkan kepada Sekretariat Daerah, ya. Diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi melalui Sekda, kemudian ke Bapeda, baru nanti didistribusikan ke OPD terkait, ya. Oke. Baru nanti OPD ini melakukan evaluasi, verifikasi, pemilahan, konfirmasi kewenangan, validasi dan sebagainya. Konfirmasi kewenangan itu termasuk memilah. Ini usulan anggota dewan ini si A misalnya, ini kewenangan pusat, apa provinsi, apa daerah, apa oke. gimana. Kalau kewenangan pusat disampaikan ke pusat. Kalau kewenangan provinsi tentu ke OPD terkait. Ya, kalau tindak lanjutnya OPD terkait. Kalau misalnya kewenangan kabupaten kota, tentu disalurkan kepada kabupaten kota. Ini nanti kita diberikan nanti laporan hasil verifikasi itu. Ya, setiap anggota dewan akan mendapatkan itu dari OPD terkait masing-masing. Misalnya Masalahnya apa tadi ya, Pak? misalnya kita ngusul ternak, bantuan ternak. Nah, ini kewenangan siapa? Kalau kewenangan provinsi, nanti provinsi tentu dinas yang berkaitan dengan peternakan. Oke. Ya, dinas ketahanan pangan dan peternakan, ya. Nah, kemudian, ya, dari hasil evaluasi ini barulah nanti, ya, diseleksi di OPD terkait, disusunlah itu ke dalam RKA, ya. Oke. Rencana Kerja dan Anggaran, ya. Baru nanti dari RKA disusunlah itu ke RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dari RKPD masuklah dia menjadi KUA dan PPAS, Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. KUA dan PPAS ini nanti diserahkan oleh Pemprovsu, ya, melalui Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD untuk dibahas nanti di Banggar, antara Banggar dan TAPD. Setelah KUA PPAS dibahas di Banggar dan TAPD, baru nanti disusun menjadi RAPBD. Jadi kebijakan umum anggarannya dulu. Misalnya
tahun anggaran 2023 ini ya, kebijakan umum kita apa? Bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Itu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan RPJMD. Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD. RPJMD ini cerminan dari apa? Visi misi Pak Pak Gubsu. para pemerintah provinsi, ya, Oke. visi misi Pak Gubernur. Jadi setelah KUA PPAS disahkan oleh Banggar, ya, nanti diparipurnakan, disahkan KUA PPAS-nya, barulah disusun RAPBD-nya, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau juga RPAPBD, ya. Baru habis itu dibahaslah RAPBD atau RPAPBD ini antara Banggar dengan TAPD. Dibahas, digodok dan sebagainya, ya. Baru disepakati bersama, ya. Nanti ada nota kesepakatannya, tanda tangani oleh pimpinan dewan dan Pak Gubernur. Barulah nanti ya, itu di dalam sidang paripurna, ya. Dalam sidang paripurna barulah nanti itu disahkan menjadi APBD. PBD. Setelah jadi APBD, barulah nanti turunannya adalah peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Barulah bisa dilaksanakan. Oke. Gitu. Makanya Jadi prosesnya panjang nih, Pak. panjang. Makanya kalau masyarakat kan Kadang, bilangnya, Pak, itu udah kami benar. begini begono. Ya sabar, Nah, oke. sabar menanti. Sabar Ada menunggu. antrian, sabar menunggu. Karena ada proses. Ada proses Tidak ya, Pak, seperti ya. membalikkan telapak tangan. Tidak Bukan seperti berarti tidak makan ditanggapi ya, cabai. Pak? Ya. Insya Allah kalau saya ya secara pribadi sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, semua pokir-pokir ya, aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu saya input ke SIPD. Oke. Baru nanti saya pilih mana yang menjadi skala prioritas, ya. Baru kita nanti pilih per bidang-bidangnya, kita tentukan skala prioritasnya, baru kita ajukan, ya. Dan kita koordinasikan ke OPD terkait, baru di Banggar kita berjuang. Oh, oke. Berjuangnya kan di Banggar. Kebetulan saya di Banggar juga, alhamdulillah. Oh, oke. Nah, itu. Disitulah kita berjuang Berjuang, mati-matian, Pak. ya, Memperjuangkan pokok berjuangkan. pikiran rakyat Ya, tadi ya, Pak, ya. Ya, tapi Berarti ini, tentu saja formalitasnya seperti itu. oke. Ya, secara informalnya kita juga harus melakukan lobby, ya, pendekatan, ya, penjelasan-penjelasan, koordinasi, komunikasi dengan siapa? Dengan seluruh pihak terkait, Pihak dengan terkait. seluruh stakeholder kita. Stakeholder. Stakeholdernya siapa? Pak Gubernur, Pak Sekda, Kepala OPD, ya, kabit-kabit dan sebagainya, Kepala BPKAD yang punya uang, ya kan? Itu kita harus koordinasi, ya, harus kita lakukan lobby-lobby, pendekatan dan sebagainya, komunikasi. Kita harus jelaskan. Ini usulan saya, ini adalah aspirasi masyarakat yang sangat dibutuhkan, sangat penting, urgen dan sebagainya. Ini sudah begini. Ya, kita harus punya dasar-dasar yang kuat juga Yes. untuk menjelaskan itu. Ya, jangan ujuk-ujuk kita ngajukan usulan, pokoknya harus rampung. Kalau nggak bisa, nanti saya marah, saya ngamuk. Nggak bisa gitu, ya kan? Kan gitu Pak Peter, ya. Iya. Jangan sok ngamuk aja gitu. Iya, tapi nggak ada dasarnya kan. Oke, berarti ini untuk masyarakat mungkin sedikit bersabar ya, Pak. Sabar. Semua ada prosesnya. Betul. Dari omongan Pak Yahdi tadi kayaknya panjang nih prosesnya. Panjang. Jadi jangan mikir percuma ngomong reses Iya, toh nggak ditanggapin iya, gitu ya, gitu. Pak. Ditanggapin, cuman sabar, prosesnya panjang Betul. nih. Itu. Berjuang DPRD ini untuk membahas apa masalahnya tadi, pokok pikiran Ya. masyarakat ya kan. Ya, makanya kan gini, Bu Ami, ya, bahwa Siapa Pak? Desi, Pak. Bu Desi. Ya, Bu Desi. Kan gini ya. Jadi reses ini sebenarnya ini bukan kepentingan dewan aja. Dewan aja. Sebenarnya yang paling penting terhadap reses ini adalah rakyat sendiri, masyarakat sendiri. Karena ini adalah reses ini adalah sarana atau bentuk partisipasi masyarakat. Mereka bisa menyampaikan apapun tentang keluhan, pendapat, masukan, usulan yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan, ya, yang mungkin itu adalah permasalahan-permasalahan di seputar masyarakat itu sendiri yang ada di lingkungan mereka. Misalnya masalah irigasi, ya, kan masyarakat bingung, kami mau ngadu kemana ini Pak, katanya. Ya, dia nggak tahu.
sarananya kemana, Ya. kemana salurannya. Ya reses ini salah satu. Tapi seperti saya katakan tadi, reses ini kan cuma 3 kali setahun, Pak. Setahun 3 kali ya, Pak? Kalau nunggu-nunggu reses baru ngadukan masalah juga susah juga, lama. Heeh. Dan kami kan nggak tahu permasalahan itu kalau nggak disampaikan. Maka Belum lagi prosesnya yang panjang tadi ya, Pak? kalau saya di samping reses ini ada juga saya silaturahmi, pertemuan-pertemuan, ya. Nah, dan karena memang saya tinggal di Dapil, mereka bisa Langsung ketok ya, Pak? pintu. Heeh. Jam 7 pagi udah ke rumah, Pak. Itu Pak tolonglah. Berarti Bapak Begini, melayani 24 jam, Kak? 24 jam. Oh, 24 Makanya jam. sering saya bilang, kami sebenarnya kalau tugas pokok dan fungsi dewan ini betul-betul dilaksanakan, kita lebih ngiri dari praktek dokter. Praktek dokter itu dari jam 16 sampai jam 20 Ya, aja. ada waktunya, Ada Pak? waktunya. Dan dibayar. Kita bisa 24 jam karena tengah malam ya dia perlu ambulan. Oh, oke. Istrinya mau melahirkan. Saya pernah ya ambulan dipakai ya. Saya lagi di rumah, ada konstituen yang mau minta bantuan istrinya melahirkan. Mhm. Jadi gimana? Ayo, saya bilang. Oke, main. Main. Bawa. Ayo, Ajar ya, bawa. Pak? Ajar ke tebing. Nah, ada yang Oke. sakit ya. Tebing. Ya siapa lagi? Mau kita cari supir tengah malam? Nggak mungkin. Oh, Nah, kita bawa. Alhamdulillah melahirkan dengan selamat. alhamdulillah. Makanya dijadikannya namanya ada khoirnya. Oh. Pokoknya nama bapakku ambil lah ini sepotong katanya. Aku izin katanya. Ya kita izinkan. Ada khairnya, Ya, ya, gitu. ya, ya. Jadi memang Karena seperti Bapak itu. Bapak penyelamat nih. Itu di suka tengah, dukanya. Di suka dukanya itu ya, Pak betul. ya. Itu dia sebenarnya anggota DPRD ini, anggota dewan ini kerja. Ya. Bukan senang-senang aja. Ada yang bilang reses apa ngabis-ngabisin budget aja, ngabis-ngabisin dana gitu. Ya tergantung persepsi dan tindakan masing-masing. Yes. Ya mungkin saya nggak mungkin ada juga seperti itu. Tapi kan nggak semua seperti itu. Kalau saya insya Allah Kalau tetap istilah kita sekarang lakukan. nyebutnya oknum, Pak. Mungkin ada oknum yang seperti itu. Bisa saja ya kan. Nah, Oknum bukan tapi itu dikumpulin, Pak, sebenarnya itu, Pak. tapi sebenarnya gini, itu merugikan. Yes. Merugikan kita sendiri sebagai anggota dewan. Kenapa? Resesi inilah saat kita itu ya bertemu secara langsung, komunikasi ya, bisa dialog, bisa ini dengan masyarakat, dengan konstituen. Saya reses itu bisa sampai kadang-kadang sampai jam sekian malam. Kadang saya reses tuh sore bikin reses, malamnya bikin reses lagi, oke. 2 titik satu hari. 1 hari 2 titik. Bisa 1 hari 2 titik ya. Nah, jadi inilah saat kita ketemu. Makanya saya bilang ya, saya jelaskan juga ke masyarakat. Reses ini selain dia adalah amanah undang-undang, kewajiban setiap anggota dewan ya. Jadi 3 sebenarnya. Ya, pertama kewajiban karena amanah undang-undang. Iya. Yang kedua, ini kebutuhan kita. Kebutuhan kami sebagai anggota dewan dan juga kebutuhan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Benar. Kemudian yang ketiga, ini sarana kami melaporkan kerja kami. Benar, Pak. Ya? Setuju. Kalau Harus dimanfaatkan sebaik-baik ya Iya. berarti ya, Pak ya. kalau saya bilang ini adalah LPG antara kerja kami tahun ini dengan yang akan dikerjakan yang akan dikerjakan akan tahun depan. datang. Misalnya reses yang semalam, saya sampaikan kepada masyarakat, kepada konstituen, Bapak Ibu ya, yang sudah saya kerjakan tuh ini Oke. di bidang infrastruktur ini, di bidang pertanian ini, di bidang peternakan ini, perikanan ini, ya, di bidang bansos ini, di bidang koperasi UMKM ini, ya, di bidang sosial kemasyarakatan ini, ya. Nah, waktu reses yang lalu Bapak Ibu mengusulkan ini, ya, alhamdulillah ini sudah terrealisasi. Yang ini sedang dalam proses, yang ini begini kan. Misalnya, ya ada orang mengusulkan rumah ibadah atau mengusulkan sekolah. Pak, cemana usulan kami yang lalu? Sudah Bu, Pak, sudah kami proses. Insya Allah sebentar lagi cair. Nah, sedang dalam proses pencairan. Jadi kita laporkan progresnya supaya mereka juga tahu. Benar. Misalnya reses, kira-kira reses tahun yang lalu di daerah dari Selebar, pesisir, Kecamatan Telawi, Kabupaten Batubara. Nah, di situ masyarakat dan kepala desa menyampaikan, Pak, tolonglah jembatan kami
ya yang ada di jalan provinsi. Di sana ada ruas jalan provinsi, Oke. ruas Simpang Sono Tanjung Tiram, itu ada jembatan di situ satu. Mhm. Jembatan itu sempit, kemudian kurang tinggi, nggak bisa dilalui sampan nelayan, karena itu daerah muara. Oh, oke. Ya, nelayan itu lalu lalang di bawah. Mhm. Nah, karena rumahnya mungkin ada yang di dalam, di agak ke dalam. Nah, jadi mereka minta, Pak, bagaimanalah jembatan itu bisa dilebarkan supaya bisa selisihan dua kendaraan, Hmm, kemudian di bawahnya bisa lewat bisa lewat. sampan perahu Oke, nelayan. Saya bilang, insya Allah ini akan saya perjuangkan. Dah, habis reses itu, saya foto jembatannya, ya, saya buat narasi videonya, Mhm. saya kirimkan ke Pak Gubernur, saya kirimkan ke Pak Sekjen, Ijek, saya kirimkan ke Kepala Bapeda, saya kirimkan ke Pak Bambang, Kepala Dinas Bina Marga waktu Oke, itu, masih Bina Marga waktu itu, saya kirimkan ke Pak Ismail, Kepala BPKD, ya, saya bilang berdasarkan aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat, jembatan ini tolong kita perbaiki, kita bangun kembali, karena ini adalah jalan ruas di jalan provinsi. Dan ini vital sekali untuk masyarakat kita. benar. Alhamdulillah direspon sama Pak Bambang, direspon sama Kepala Bapeda Pak Asmi, Pak Yosi, Sekretaris Bapeda, direspon sama Pak Ismail, direspon sama Pak Ijek, direspon sama Pak. Akhirnya masuklah itu sekarang ke dalam program Multias yang 2,7 2,7. triliun itu. Oke. Dan ini sudah mulai sedang dalam persiapan pengerjaan, ya, sedang dalam pekerjaan desain, karena kan desain and build, Desainnya ya. Anggarannya 6,65 miliar. 6,65 Ya, miliar. insya Allah kalau itu terwujud, selesai, sampan nelayan bisa lewat lalu lalang di bawah. Jadi Itu kan mereka otomatis juga udah meningkatkan bisa, perekonomian mereka kan, Pak? pasti, Heeh. karena mereka sudah bisa langsung parkirkan sampannya di depan rumahnya. Hmm, Hasil lautnya pun, hasil ikannya pun bisa langsung ke tangkahan-tangkahan tanpa Oke. lagi ke naik kendaraan sana kemari yang menyebabkan adanya transportation cost-nya. Jadi itu sangat membantu meningkatkan perekonomian mereka. Jadi Oke. mereka pun rajin ke laut gitu. Ya, benar. Heeh. Nah, ya, Karena sudah itu salah satu. salah satunya. Oke. Salah dua, salah tiga pun ada juga mungkin. Ada salah 2, Ya. salah 3, salah 4 ada nih, Pak. Pak, ini terkait reses Bapak nih. Ada kendala nggak yang dihadapi, Pak, selama reses kemarin? Kendala dalam arti Mungkin ada yang paling urgent atau yang paling fatal, atau mungkin kendala yang Bapak hadapi bertemu ya, dengan masyarakat? yang sering dihadapi ya Pasti masyarakat banyak yang protes ya? marah-marah. Oke. Iya. Apalagi masalah jalan. Iya. Pak, jalan kami, Pak, itu udah kami tanam nanti pohon pisang, Pak, di tengahnya. Iya, benar. Itu udah jadi kubakan kerbau, Pak, udah begini begono. Ya itu makanya salah satu contoh ini jalan akses road Inalum dari simpang Kuala Tanjung menuju Kuala Tanjung, kawasan industri. Itu sekarang Kupak KP. Itu jalan siapa? Jalan nasional. Nasional. Ya, saya udah sampaikan ke Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Utara, ya, Pak Brawijaya, ya, di rapat RDP di komisi pun udah saya sampaikan, ya, videonya udah saya kirimkan. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai dikorek-korek, udah mulai dikerjakan. Nah, itu kenapa? Karena kita menyuarakan itu disampaikan di dalam reses. Teriak-teriak itu bapak itu, ibu-ibu itu menyampaikannya. Pak, anak kami mau sekolah pun payah, udah terjadi kecelakaan berapa kali, ya, udah sering tabrakan di situ. Ya ini kan harus direspon. Yang seperti itu biasa, Bu. Ya, apa kerja dewan ini katanya? 4D katanya. Apa 4D? Apa 4D, Pak? Datang, duduk, diam, duit katanya. Itu katanya, kata orang itu, kata masyarakat itu. Makanya saya bilang, supaya jangan 4D, supaya jangan ada dusta di antara kita, saya bilang. Saya laporkan sama Bapak Ibu hasil yang sudah saya kerjakan dan insya Allah yang akan kami kerjakan nanti ke depan. Ya, Oke, nah, oke. termasuk pembahasan Perda saya sampaikan. Perda. Heeh. Tidak hanya waktu sosper, Pak. Ya, sosper kan ada. Mhm. Ya, tapi reses pun saya sampaikan. Kami sedang membahas Perda tentang ini. Misalnya tentang integrasi sapi sama kebun sawit. Oke. Integrasi peternakan sapi dan sawit. Mhm. Ya, ini kan ya kalau di daerah-daerah seperti kami, daerah perkebunan, ya, seperti Daerah Bapak batubara, banyak perkebunan ya, Pak, ya? batubara Asahan, ya, saya kira juga Serge, Deli Serdang sebagainya. Itu kan masalah
kucing-kucingan antara ternak sapi dengan kebun sawit ini kan terus terjadi, bahkan sering terjadi gontok-gontokan, ya. Nah, kenapa? Karena tidak diatur, ya. Maka alhamdulillah atas inisiatif dari Dinas Peternakan Provinsi, ya, dibuatlah peraturan daerah tentang integrasi ternak sapi dan perkebunan sawit. Sekarang sedang dalam eksaminasi, ya. Ini eksaminasi di Kemendagri udah turun, ya. Ini sedang dalam proses akhir lah. Oke. Ya, kalau Ada itu nanti perdanya berarti, Pak, ya? kalau itu nanti sudah diundangkan perdanya, sudah nggak terjadi kucing-kucingan lagi, Nggak nggak gontok-gontokan lagi. gontok-gontokan lagi, karena diatur yang kamu bolehnya ini, nggak bolehnya ini, ya. Ternaknya boleh ini, nggak boleh ini, kebunnya boleh ini, nggak boleh ini. Jadi Ada aturan yang jelas gitu ada ya, Pak? aturan jelas, saling mendukung, simbiosis mutualistis. Mutualisme, oke. Nah, itu. Jadi boleh dia dalam bentuk misalnya boleh diangonkan di situ, boleh di ngarit ngambil rumputnya aja, Ya, oke. ya boleh pokoknya diatur lah pengaturan pengelolaan ternaknya. Jadi Oke. itu salah satu contoh. Oke, nanti kita lanjut Pak season terakhir nih. Ya. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan untuk stay tune terus di live streaming kita www.kardopafm.co.id atau live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Tetap stay tune. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi duduk bareng parlemen, masih live langsung dari gedung DPRD Sumatera Utara, dari ruang kerja Praksipan, ya. Masih bersama Pak Yadi Koir Harahap. Agak ribet Pak nyebutnya. Pak Yadi Koir Harahap MBA. Oke. Pak, tadi kan kita udah ngobrolin nih semua kerjanya gimana, ya. Prosesnya bagaimana. Nah, ini kan masalah reses tadi nih Pak, ya. Kan Bapak juga sebagai anggota praksi, ya. Oke. Ya, anggota fraksi. Anggota praksi, penasihat Praksipan lah, Ya. ya kan, ya. Ada nggak Pak? Ini kan ada kewajiban untuk ngelapor nggak nih sebagai anggota partai politik PAN ini? Mau lapor kemana Bapak? Ya. Jadi kalau laporan Supaya yang atas juga Ya, tahu Bapak kerja gitu betul. kan. Laporan kami sebagai anggota DPRD sebenarnya ketiga pihak ini. Oke. Ya. Tadi salah satu pihak sudah saya sampaikan. Pertama kami melapor ke sidang paripurna, ya, di sidang paripurna bahwa kami sudah melaksanakan reses. Oke. Ya, kemudian yang kedua, laporan kami, ya, ke pihak konstituen bahwa ini loh kerja kami, ya. Yang ketiga, laporan ke pihak fraksi dan partai. Ya, tentu itu kami melaporkan. Saya kebetulan setiap aktivitas-aktivitas yang penting itu saya laporkan langsung ke ketua umum, ke DPP, ya. Kemudian juga tentu kan kami punya grup WhatsApp, ya. Grup DPRD PAN Sesumut. Itu saya masukkan, ya, laporan-laporan kegiatan. Kemudian dalam bentuk dokumentasi, ya, itu saya buat laporan kinerja, ya, tahunan. Ini sedang saya persiapkan ini. Saya kebetulan karena nggak mungkin lagi menyiapkan itu sendiri, saya hire juga, ya, orang yang agak profesional di bidang itu, ya. Saya udah minta mereka, udah saya kasih semacam ininya, sistematika pelaporannya. Semua kegiatan saya mulai nanti dari pelantikan September 2019 sampai hari ini, ya, dan nanti sampai habis masa tugas ini, itu nanti terangkum secara rapi di situ, ya. Dan itu nanti akan kami sampaikan, ya, ke partai tentunya. Itulah kinerja kami, hasil kerja kami selama kami berada di DPRD. Tetapi secara periodik, ya, itu memang kami buat laporannya. Ada laporan Ada, secara kami periodik buat laporan juga, secara Pak. periodik. Hasil kerja ya, Pak. Ya. Oke. Secara kegiatan-kegiatan tertentu yang penting, saya tetap menyampaikan laporan kegiatan, ya, dalam bentuk baik berita Oke. apapun namanya ke Ketum Zulkifli Sekarang kan Hasan. teknologi udah makin Supaya canggih Ketum kan, juga Pak. tahu bahwa
anggotanya Kerja. kerja. Oke. Nah, gitu. Kan Desi bilang tadi zaman udah canggih teknologi, via WhatsApp juga mungkin bisa buat Bisa. kirim laporan Iya, gitu ya Pak iya, ya. betul. Oke, ada WhatsApp group tadi. Supaya Iya. nggak dibilang 4D tadi ya Pak. Iya, itu tadi. Ada kata Pak Peter 5D, aku pun bingung. Iya. Distract. Mungkin dukun ya dia. Yang awal. Pak, ini kan mau menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah kalau nggak salah tanggal 23 ya Pak. 23 Kamis. ini Ya. kita akan menjalankan ibadah puasa. Ya. Tapi ada nggak sih dari DPRD sendiri ini terkait kan mungkin keluhan masyarakat masalah harga bahan pokok mahal nih Pak. Ya. Mungkin DPRD ada mau buat yang kayak seperti pasar murah atau gimana gitu. Eh, Dari Bapak sendiri dari Praksipan gimana nih Pak? Ya, memang kalau program dari partai saya belum tahu ya Oke. apakah itu ada. Tapi biasanya saya secara pribadi itu menjelang dan pada saat bulan suci Ramadan kami ada Ada kegiatan. memberikan ya Oke. kegiatan bakti sosial, Mhm. ya, bantuan-bantuan sembako dan sebagainya kepada masyarakat terutama konstituen. Mhm. Ya, itu ada dan ini sudah dipersiapkan nih. Oke. Ya, udah sebagian udah saya cicil membeli bahan-bahannya. Oh, Karena kalau dibeli sekaligus nanti kaget. kaget Pak. Oh, gede kali. Bapak Oh, juga dari pasti duitnya pun- ngeluarin budgetnya gede iya. Pak. Jadi udah saya cicil Oke. sejak sebulan 2 bulan yang lalu udah saya cicil. Oh, Ini sudah saya beli minyak goreng, minyak kita. Minyak Oh. kita ini kan gagasannya ketum kami, Menteri Perdagangan kan. yes. Uh-huh. Kita udah ada stok minyak kita, nanti akan kita bagi ke masyarakat. Kemudian juga biasa menjelang Lebaran itu ada sirup, ada Ya. roti kaleng dan sebagainya itu sudah kita persiapkan. Oke. Kita cicil-cicil lah, ada Oke. kelebihan-kelebihan dikit kita beli ya. Oke. Nah, nanti oke. itu akan kita bagikan. Nah, memang menjelang Ramadan itu dan menjelang hari raya pasti harga akan Ya, biasanya Ya. suka naik nih Pak harga Ya. bahan pokok Ya. ya. Beras Jadi- sekarang aja udah naik Pak. ya makanya Oke. saya Ini keluhan mak-mak nih beras naik Pak. ya, saya berharap ini teman-teman yang ada di komisi terkait Ya. maunya melakukan sidak-sidak juga ke Benar, lapangan, sidak ke langsung. pasar-pasar ya. Benar Pak. Ya, ini Oke. nanti akan kami sampaikan lah. Oke, ini mungkin sebagai penutup Pak, ada yang pengen disampaikan untuk pendengar Kardopa kita terkait untuk bulan suci Ramadan ini. Ya. Boleh Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Yahdi Khair Harhab MBA, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PAN, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah bagi kita sekalian. Demikian. Terima kasih Pak. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa lancar ya Pak. Lancar. 1 bulan penuh ya Pak. Penuh. Jangan ada yang bolong-bolong ya Pak. Insya Allah. Ya. Oke, baik pendengar Kardopa, terima kasih Pak Yadi, Ya. waktunya sudah ngobrol bersama Sama-sama. kita. Untuk topik bahasan kita tadi tentang tindak lanjut hasil reses anggota DPRD Sumatera Utara ya. Jadi untuk masyarakat hasil resesnya ini lagi digodok ya Pak ya, Ya, lagi ya. diproses, sabar ya. Intinya sabar karena prosesnya panjang tadi pendengar Kardopa. Bukan tidak ditanggapi, bukan hanya untuk sekedar kunjungan-kunjungan aja ya Tidak, Pak. tidak, Itu ditanggapi tapi ada prosesnya. Ya. Jadi mungkin harus sedikit bersabar Insya Allah. untuk proses yang sedang dilakukan saat ini. Saya Desi juga harus pamit. Terima kasih kebersamaannya untuk program spesial Duduk Bareng Parlemen hari ini. Sampai ketemu di program berikutnya. Saya juga pengen mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah jatuh tanggal 23 Maret 2023. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik lagi, lebih tekun lagi, lebih giat lagi. Ini teman-teman jangan ada yang bolong-bolong ya. Oke, saya Desi harus pamit. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.